Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, pemirsa MJA-TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita waktu untuk menuai banyak keberkahan dan nikmat di bulan Sya'ban. Bulan yang merupakan pemanasan untuk kita menuju bulan Ramadan. Bulan yang diambil dari kata asy-sya'b. Sya'ban diambil dari kata asy-sya'b alladzi yatasya'abu minhu al-khairat al-katsira, yaitu bulan yang terdapat banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Dan juga diambil dari kata asy-syi'b, yaitu at-tariq, jalan, yaitu bulan yang menuju jalan banyak kebaikan. Dan juga di bulan ini banyak sekali keberkahan, banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk bulan ini. Dan termasuk dari kemuliaan, atau bisa dikatakan sebagai bukti kemuliaan dari bulan ini, yaitu banyaknya kejadian-kejadian yang mulia yang terjadi di bulan ini. Karena dikatakan bahwa syarafuz zaman, kemuliaan waktu, yata'allaqu, bergantung atau berkaitan dengan asyaraf al-waqa'i, yaitu dengan kemuliaan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu tersebut. Dan di bulan Sya'ban ini terdapat banyak sekali kejadian-kejadian yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semuanya. Kejadian yang pertama yaitu tahwilul qiblah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Dan ini adalah keinginan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sering melihat engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah langit, maka kami akan merubah kiblat itu sesuai dengan keinginanmu. Dan pada bulan Sya'ban terjadi perpindahan kiblat, yaitu disebutkan oleh para ulama, kaum muslimin sempat sholat ke arah Masjidil Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian pada bulan Sya'ban, tepatnya pada nisfu Sya'ban, itu Allah Subhanahu wa taala memindah kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sehingga ada di Madinah itu masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain, jadi masjid yang memiliki 2 kiblat. Karena ada dari para sahabat, mereka yang sedang sholat kemudian mendapatkan kabar bahwa kiblat sudah dirubah ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Masjidil Haram, maka mereka dari Masjidil Aqsa itu berubah arah ke Masjidil Haram. Dan ini adalah sangat luar biasa pelajaran yang kita ambil dari para sahabat. Mereka sangat taat dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali perintah langsung ditaati. Dan seperti itulah yang insya Allah yang harus kita panuti dari para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalan-amalan kita. Jadi amalan-amalan kita itu ada waktu-waktu khusus untuk mengangkat amal. Ada mengangkat amal hari mingguan. Atau mungkin kita mulai dari awal. Mengangkat amal artinya para malaikat ini mengangkat amal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu. Tanpa diberitahui oleh para malaikat, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Akan tetapi ada waktu-waktu di mana amal-amal kita ini
dikabarkan oleh para malaikat, diinformasikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang diangkat harian, yaitu setiap sebelum maghrib ya, pada waktu asar itu adalah waktu untuk mengangkat amal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang tidak sholat asar, maka seluruh amalannya sehari, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah, karena ditutup dengan sesuatu yang tidak baik, yaitu meninggalkan sholat. Kemudian ada amalan yang diangkat setiap pekan atau setiap minggu, dan itu terdapat pada hari Kamis. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim." Dan ini merupakan sunnah Nabi Muhammad. Beliau puasa pada hari Kamis supaya ketika diangkat amal ibadahnya itu beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian ada amalan yang diangkat secara tahunan. Nah, yang tahunan ini itu pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini kalau kita bilang laporan umum dari semua yang kita lakukan pada tahun ini itu akan diberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan peristiwa yang luar biasa, diangkatnya amal-amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, kemudian juga di dalam bulan Sya'ban ini terdapat ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perintah untuk kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani, kemudian Al-Imam Syihabuddin Al-Qistilani, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para ulama-ulama ini menyebutkan bahwa perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan pada bulan Sya'ban. Dan ini ayat yang sudah kita sering dengar, yang sering kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, sehingga mereka mengatakan, para ulama kita, syahru Sya'ban syahrus sholati 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah beberapa kejadian-kejadian ataupun beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kemuliaan bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak mengambil kemuliaan dan keberkahan serta cucuran-cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.